Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, senior, rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini saya mendapat tugas untuk memberikan sedikit penyuluhan tentang bagaimana paradigma hidup sehat di masa pandemi. Saya mulai dengan definisi tentang sehat. Jadi mungkin rekan-rekan selama ini mendengar kalau sehat itu hanya fisik. Ternyata menurut WHO, sehat itu adalah suatu kondisi prima atau sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, yang tidak hanya terbebas dari kecacatan maupun kesakitan. Jadi walaupun fisik kita rasanya berdiri sehat, tapi kalau mental, fisikis kita tidak sehat, belum namanya kita sehat secara prima. Jadi bagaimana kiat-kiat hidup sehat di masa pandemi? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, pandemi atau COVID-19 ini akan menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita, seperti halnya virus influenza. Virus influenza itu dulu juga banyak memakan korban, namun dengan diketemukannya bagaimana mencegah vaksin influenza, maka di musim penghujan kita lihat banyak yang kena flu dan sebagainya. Namun dengan daya tahan tubuh yang bagus, maka flu dalam 1 minggu kurang lebih akan hilang. Yang pertama, saya butuh waktu 5-10 menit ya, tidak lama. Yang pertama adalah asupan nutrisi. Gampang, dari dulu kita sudah ada namanya 4 sehat 5 sempurna. Dalam penjabarannya, 4 sehat 5 sempurna itu harus seimbang. Jadi disesuaikan dengan umur. Umur 30 tahun dan umur 50 tahun seimbangnya berbeda. Jadi kalau udah 40 tahun ke atas, protein hewaninya, lemaknya dikurangi, tapi protein nabatinya dari sayur-sayuran diperbanyak. Begitu juga susu. Susu itu tidak hanya harus minum susu toh. Banyak produk olahan susu, misalnya keju, kemudian makanan yang mengandung keju itu juga termasuk dalam susu karena dia terbuat dari susu. Jadi tidak terbatas hanya minum susu. Jadi apa yang kita makan, kemudian apa yang kita habiskan saat bekerja harus dipikirkan. Hari ini saya misalnya kegiatannya istirahat, libur, di rumah hanya baca, nonton, jangan banyak makan karbohidrat. Jadi karbohidrat dikurangi, vitamin mineral, buah sayur diperbanyak, cemilannya buah. Namun kalau kita butuh, hari kita akan melakukan jasmani, ada jasmani berkala, boleh karbohidratnya pagi dibanyakin, karena nanti akan tidak bakar. Jadi itu yang namanya 4 sehat 5 sempurna yang berimbang. Jadi masuk dan keluar harus balance. Maka kalau balance tidak ada tabungan di depan, di samping. Jadi begitu. Jadi makanan itu harus sesuai dengan umur. Yang kedua adalah olahraga yang teratur. Saya setiap hari kalau di praktek datang pasien, dok saya tidak ada waktu untuk olahraga. Saya datang pagi, pulang malam. Mau tidak mau olahraga itu harus disempatkan. Misalnya habis sholat subuh pagi, jalan 30 menit sudah cukup. Asal ada niat, pasti ada jalan. Begitu juga olahraga harus disesuaikan dengan umur. Rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan melakukan olahraga berdasarkan melihat orang lain. Apalagi lihat di medsos, dia lagi naik sepeda, pakai road bike. Kita seumur-umur belum pernah naik sepeda, jatuh jadinya. Jadi olahraga itu, kalau yang belum pernah, jarang olahraga, mulai dari jalan.
jalan 30 menit, seminggu, 2 minggu sudah terbiasa. Mulai dengan jogging, jalan. Tubuh semakin enak, otot semakin enak, mulai berlari. Itu rutin kita lakukan setiap hari. Kadang pasien saya bertanya, "Dok, saya udah setiap hari bekerja di kantor, naik turun tangga dan sebagainya. Begitu juga ibu-ibu, saya setiap hari di dapur sampai berkeringat-keringat. Dari kata saja sudah berbeda, olahraga, bekerja. Kalau kita bekerja, hasilnya penat, capek, kadang marah-marah sama suami, sama istri. Tapi kalau kita olahraga, keringatnya enak, makannya enak, tidurnya enak, beda, hasilnya aja beda. Jadi dalam ini outcome-nya apa yang kita inginkan. Jadi olahraga itu akan membuat tubuh bugar. Setelah bugar jadilah sehat, setelah sehat baru bahagia. Jadi anak muda yang di bawah 30 tahun silakan. Itu udah tahan banting, langsung berlari pun tidak apa-apa. Tapi kalau udah 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas harus disesuaikan. Orang yang kurus berbeda juga dengan orang yang berat badannya lebih. Apa yang dimaksud dengan berat badan lebih? Jadi untuk mengukur berat badan ada 3. Yang paling ideal dipakai adalah body massa index, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Idealnya 22 sampai 28 range-nya. 22 sampai 28. Lebih dari 30 itu termasuk overweight. Namun mungkin rekan-rekan banyak yang susah menghafal body massa tubuh, tapi saya lebih senang menggunakan tinggi badan dikurangi 100. Itu adalah normal. Kalau idealnya tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% lagi. Misalnya tinggi badannya 170. Jadi berat badan normal 70 kg. Kalau ideal dikurangi 0,7 lagi. Jadi sekitar 65. Cukup lurus ya. Namun kalau kita lihat metabolisme tubuh, artinya jantung, paru yang bekerja itu tidak berat. Sama kita misalnya kalau mencangkul di sawah, kalau yang kita cangkul itu areanya kecil, nggak capek kita. Tapi kalau jantung kita memompa dengan badan yang besar, itu akan lebih berat kerja jantung. Makanya dia jadi hipertensi. Karena tekanan jantung itu meningkat. Itu kenapa kita menjadi hipertensi? Karena aliran darah tidak lancar, jantung berat memompa karena area yang dipompa itu besar. Tapi kalau kita kurus, slim, kalau ibu-ibunya jarang hipertensi. Itu yang kedua, olahraga. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjaga kebersihan diri. Kalau di masa pandemi namanya menjaga protokol kesehatan. Seperti yang tadi disampaikan Pak Waka, kita harus tetap memakai masker. Jadi sebelum ada instruksi di lingkungan tertutup apalagi tetap memakai masker. Setiap orang yang merasa sakit, kemudian yang punya daya tahan tubuh kurang atau komorbid wajib. Namun kalau kita pagi-pagi di lapangan mau lari, ya jangan pakai masker lah, sesak nanti. Udah mau olahraga, kita sendiri pakai masker, nanti orang lihat kita sendiri kok pakai masker. Nah, jadi harus pandai membaca situasi. Kemudian selalu mencuci tangan. Sampai di rumah pakaian kalau bisa taruh di belakang. Apalagi kita misalnya habis kerumunan, habis menjaga vaksin, menjaga di area masyarakat, begitu sampai di rumah pakaian kalau bisa langsung direndam, dicuci. Jadi jangan sampai membawa kuman, membawa penyakit pulang ke rumah. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, istirahat yang cukup. Kalau dulu istirahat 6 sampai 8 jam, sekarang 7 sampai 9 jam. Kalau bisa siang istirahat setengah jam, malam
kurang lebih 8 jam. Dengan istirahat diharapkan tubuh kita bisa kembali menjaga cooling down istilahnya. Ya. Terus yang kelima, kita juga perlu rekreasi, healing namanya. Oh, kalau udah mendengar healing, ibu-ibunya pasti langsung senang dengarnya. Kan kemarin sudah dikasih waktu, ada yang sebelum lebaran, sesudah lebaran, begitu juga yang terlibat dalam operasi ketupat. Kalau kemarin saya udah ngambil jatah 3 hari. Rekreasi bersama keluarga itu tidak ada duanya bahagianya. Dengan bahagia maka akan mengeluarkan hormon yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi selalu sempatkan waktu bersama keluarga. Tidak mesti harus ke luar negeri, ke Bali dan sebagainya. Misalnya di rumah kita nonton bersama, kemudian buka snack bersama, kumpul sama anak-anak, atau bikin kemah-kemahan di belakang rumah. Jadi dengan melihat keluarga bahagia, anak-anak bahagia, kita pun akan turut bahagia. Dengan bahagia itu adalah daya tahan tubuh yang luar biasa. Yang terakhir, kita jangan lupa berdoa, mensyukuri setiap apa yang kita dapat. Dengan rasa syukur maka bahagia pun akan semakin sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam olahraga. Selamat pagi. Selamat Hari Bakti Dokter Indonesia 2022. Salam sehat selalu.